hari ini sudah siap menemani Anda. Dan ini pojokan juga nih, hari ini juga bajunya padu, badannya bagus sekali. Itu tandanya kita berdua sama-sama sudah siap untuk menemani Anda di Rooming No Secret Mall. Baiklah, kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini menjadi highlight, berita ini penting sekali karena ramai. Baru saja terjadi langsung ramai ya, orang heboh, seluruh dunia heboh. Dunia maya maksudnya ya. Ketika ada berita ini, bersyukur Mayang sukses operasi hidung. Dodi Sudrajat makin cantik anak Dedi gitu ya. Ini sebenarnya belum clear, ini beneran operasi hidung atau biasa kan lagi menghilangkan apa namanya? Komedo. Karena kan kita nggak tahu ya dari sepotong gambar, kita belum nanya orangnya langsung. Tapi masalahnya gini, masalahnya itu cuma ada di Instagramnya Pak Dodi ya. Aduh, ini anak Dodi yang baru operasi hidung makin cantik aja gitu kan. Ya coba dilihat mana, oh itu hidungnya gitu. Sementara di Instagramnya Maya nggak ada apa-apa. Coba kita lihat. Tapi ini sukses membuat netizen itu ada yang mendukung, ada juga yang tetap julid. Kita lihat yang berikut ini. Oh iya ya. Kalau kata Daniel, kalau yang buat porpek itu yang buat komedo nggak nyampe atas ya. Kamu sering berarti ya? Ya berarti ini mungkin ya memang terjadi ada tindakan ya. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, semua itu kan hak ya. Ada banyak orang yang menyembunyikan kalau dia melakukan perubahan pada wajahnya. Kalau yang ini dia announce juga nggak apa-apa gitu. Itu kan pilihan masing-masing ya. Coba kita lihat komentar netizen ya. Ngerti kan kenapa Vanessa dulu kabur? Itu katanya, astaga. Orang anaknya nggak apa-apa tadi, anaknya senang-senang aja kan. Ya, lanjut berikutnya. Gak apa-apa juga sih, siapa yang gak mau cantik ya kan? Semangat Mayang, ini bagus ya. Yang berikutnya, alhamdulillah almarhum Vanessa gak usah oplas karena cantik dari lahir dan sampai akhir hayatnya juga masih cantik. Iya. Ya ini ya gak apa-apa ya juga. Oke, lanjut berikutnya. Ini komen netizen ini ajaib-ajaib juga ya. Biarin aja biar Mayang bisa menghidupi bapaknya. Aduh ya, lanjut berikutnya. Kasian, bukan maunya dia pasti ya. Kita tanya nanti Mayang, oh Mayang juga nggak mungkin lah operasi dipaksa. Nggak mungkin kan? Hah? Kenapa nggak dedinya aja sih? Astaga. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang namanya perawatan ya kan? Kalau terjun ke dunia hiburan, itu kadang-kadang memang harus total ya kan? Selain skill juga kemampuan, kesempatan gitu ya, konsistensi, disiplin, sikap dan lain-lain. Ya masalah penampilan kan memang juga harus diperhatikan gitu ya. Mungkin salah satunya ya dengan itu. Aku aja kan, aku sih nggak oplas ya, cuman ditarik ini. Oke baik. Nah yang berikut ini kita menuju ke pengantin baru. Ini bang, pengantin umurnya baru 2 hari nih. Baru banget ya, 2 hari ya. 2 hari menikah, aduh. Dari sini masih wangi-wangi ini bunga melati gitu ya. Oke, kita lihat dulu profil Kiki Amalia dan Agung Nugraha berikut ini. Kiki Amalia, artis dan disc joki kelahiran 1981 yang telah menjanda 10 tahun ini sehari setelah ulang tahunnya pada 27 November kemarin menikah dengan Agung Nugraha dengan mas kawin logam mulia 50 gram serta seperangkat alat sholat. Pengusaha batubara berusia 39 tahun ini merupakan penggemar Kiki Amalia sejak 12 tahun lalu, namun baru bisa berkenalan sekitar 3 bulan yang lalu lewat bantuan temannya dan langsung menyatakan cinta saat pertama kali bertemu. Sebelumnya, wanita yang pernah membintangi puluhan judul sinetron dan FTV ini pernah menikah dengan penjaga gawang Marcus Horizon di tanggal yang sama 27 November tahun 2010 dan memilih bercerai pada 2012 karena kekerasan dalam rumah tangga dan diselingkuhi 10 kali. Benarkah setelah bersama Agung Nugraha, Kiki Amalia jadi rajin membuat konten YouTube bareng? Dan benarkah keduanya langsung tancap gas untuk segera memiliki momongan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rooming No Secret. Ada Kiki Amalia dan Mas Agung Nugraha, selamat ya. Makasih Teh. Aduh, ini masih ada, lihat dong masih ada ya kan. Ini kemarin ya hadiah ulang tahun sih. Artikelnya bunyinya gini ya, artikel yang ramai itu gini, bahagianya Kiki Amalia resmi dinikahi fans sendiri. Kita nanti korek-korek ya, benar emang udah ditungguin dari 12 tahun yang lalu gitu kan. Coba kita lihat dulu seperti apa sih suasana akad nikah pernikahan mereka berikut ini. Nikah dan kawinnya Andi Kiki Rizky Amalia binti Andi Jimmy Mapele dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. There's a list of
things that I could be improving. And I swear I ain't just saying it this time. Too often loving ended up in losing. I know that I can't put this off till later. So I sat down and I put pen to paper. Gimana rasanya udah 10 tahun penantian? Rasanya seperti kembali tidak pernah menikah ya. Oh iya, pengantin baru yang benar-benar baru semuanya gitu ya, baru pertama kali ini ya, deg-degan. Terus sudah gitu perasaannya campur aduk sih. Campur aduk ya, haru, bahagia gitu ya. Ini Agung, ya bener katanya ditunggu 12 tahun, ini serius beneran. Iya, kalau disebut nunggu ya aku berjalan hidup. Kayaknya nggak nunggu deh dia sih. Cuman 12 tahun yang lalu itu kan. Emang udah ngefans ya kayaknya ya. Udah deh. Ngefans 12 tahun yang lalu. Mungkin 12 jomblo kan. Kan dulu katanya banyak ya. Apa sih yang disukai dari Kiki Amalia itu apa sih awalnya? Awalnya ya dia kelihatan dari begitu sering diwawancara dia orangnya santai kelihatan. Orangnya santai ya. Anggun gitu ya, tenang pembawaannya gitu ya, aku suka. Itu suka. Padahal di film-filmnya berbeda. Oh itu, jadi kamu penonton filmnya. Film yang mana nih ya? Terus apa ceritanya? Katanya kamu kan emang ingin minta dikenalin gitu, dicari-cari ya, channel. Betul. Nggak apa momennya sampai ngotot banget nyariin kontaknya Kiki Amalia? Ya hati ya, pengen kenal dekat gitu kan, dari itu pengen kenal dekat gitu kan. Gara-gara lihat apa atau dengar apa gitu nggak? Kepincut di TV juga. Nonton di TV? Nonton di TV? Iya, waktu itu dia lagi ngapain di TV? Lagi diwawancara. Diwawancara? Berapa kali diwawancara ya aku senang. Temanya apa wawancaranya? Itu temanya lagi cari jodoh ya, langsung masuk gitu, dia nggak? Nggak, malahan waktu diwawancara pas dia mau menikah. Waktu mau menikah sama yang... Itu? Itu kan udah lama banget, 10 tahun yang lalu? Iya. Itu? Jadi selama 10 tahun itu kamu kenalan nggak itu? Pengen kenal, cari-cari siapa yang bisa kenalin. Oh gitu, nah terus akhirnya kena tahu gitu? Iya, tahu. Di saat itu siapa orangnya? Dikenalin sama temen, di satu acara di satu tempat dikenalin ya di situ langsung. Jadi kamu nunggu 10 tahun tuh? Serius nyari-nyari kontaknya dia 10 tahun baru? Setelah ketemu? Dan kamu kan gitu kan baru lihat di TV, kok beda ya sama filmnya gitu, setelah aslinya nah tuh. Iya berarti benar gitu kan, setelah pas lihat diwawancara dia anggun, santai ya berarti betul aslinya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, harus banget nikahnya di tanggal itu? Iya. Jeng. Tangannya sama loh. Kita juga ya nggak tahu ya, kita juga nggak tahu begitu lamaran ditentukan tanggal itu. Gitu. Siapa yang nentuin? Keluarga semua. Oh iya. Aku bilang, aku juga nggak tahu kan begitu dia bilang kok sama ya tanggalnya. Sama kayak tanggal pernikahannya Kiki dulu. Aku sih ketawa aja. Ketawa aja. Jangan disamain, mudah-mudahan kesananya berbeda. Oh, karena tahunnya beda, pasangannya beda gitu ya, orangnya pasti tentu saja juga beda gitu. Nah pertanyaan selanjutnya ini, kenapa? Kan tadinya katanya rencananya tahun depan nih ya kan? Ya harusnya tahun depan Karos, harusnya tanggal bulan Februari ya. Tapi keluarga AA mintanya langsung apa sih hal baik ditunda-tunda gitu. Niat baik, udahlah cepetin aja cepetin. Itu dari keluarga gitu, ya? Keluarga apa dari AA? Ya dua-duanya. Kayaknya AA sampaikan ke keluarga, tolong sampaikan gitu. Gitu gak sih? Bisa jadi. Bisa juga, kenapa? Takut aku berubah pikiran ya kan? Terus 10 tahun ditungguin. Takut keburu sadar. Tapi kan selama itu belum ada niatan untuk menikah atau belum nemu yang cocok? Ya belum, memang aku jujur aja beberapa kan sempat dekat dengan wanitanya, memang kalau feel-nya belum cocok dan belum. Feel-nya? Apa sih yang dirasain ketika ketemu Kiki itu? Apa feel apa? Apa rasa penasaran tertuntaskan atau feel apa nih? Ada getaran-getaran apa? Iya kan yang dulu pengen kenal sekarang sudah langsung kenal dekat ya kan. Ya udahlah memang ini mungkin yang aku mau, feel-nya juga aduh lah cepet nikah, ayolah cepet nikah gitu dari. Oh perasaannya gitu. Ya, padahal sebelum-sebelumnya memang ada rencana mau nikah juga? Enggak ada. Sama yang lain-lain yang dulu nggak ada yang mau nikahin. Ada. Asli nggak ada. Ya udah sini dan nikah. Oke, kalau cerita Kiki sendiri gimana waktu sebelum nikah ya kita sudah undang ya. Ada hal yang mengharukan sekali dari Kiki, dia mengatakan bahwa ini ya ampun 10 tahun juga dia berdoa begitu ya. Betul. Minta didekatkan dengan jodohnya, dan satu hal yang dia inginkan itu adalah supaya dia bisa diterima oleh keluarga suaminya kelak. Kita lihat yang berikut. Aku
lihat ada sisi seorang laki-laki yang belum pernah aku dapetin dari diri dia. Itulah mungkin yang namanya jodoh di waktu yang tepat ya dia gitu. Ngerasa klik aja gitu. Klik, dia bisa tiba-tiba tuh ngebuat aku tuh yakin banget. Nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba aku ngeliat dia akhlaknya baik, imannya juga baik. Itu yang paling aku cari pertama. Kamu berdoa supaya keluarganya bisa menerima kamu. Ya karena aku kan janda, siapa sih orang yang pasti kalau ngeliat janda tuh pasti negatif ya. Dan apalagi dia belum pernah menikah gitu ya. Dan aku dengan masa lalu aku yang bisa diterima selama ini, aku rasa ya luar biasa sih dengan menerima aku apa adanya gitu. Di saat aku terpuruk, di saat aku nggak pernah ngadu ke siapapun dulu, aku jalanin semua sendiri, nggak pernah ngasih tahu ke orang-orang apa yang terjadi dalam kehidupan aku, dan malah malah aku ini dipikir salah gitu kan selama ini dulu kan. Tapi Allah ngasih aku hadiah yang lumayan panjang, 10 tahun penantian aku sendiri. Allah ngasih hadiahnya luar biasa sama aku gitu. Nggak pernah aku ketemu laki-laki yang baiknya luar biasa sama aku selama ini, ya dia gitu. Iya. Dia lu langsung jangan GR. Tolong jangan berubah ya. Sebelum sudah menikah jangan berubah baiknya gitu. Insya Allah ya kan. Iya, tapi pertanyaannya gitu kan. Kalau dia kan memang minta 10 tahun. Kamu apakah juga gitu? Ya, saya sih nggak spesifikasi memintanya jodoh. Ya, aku cuma minta ya Allah, aku sudah umur sudah cukup ya untuk melakukan sunnah Rasul gitu. Tolonglah berikan aku jodoh. Berapa tahun tuh doa udah serius? Lama ya. Udah lama juga. Ya. Tapi belum ada perasaan. Belum ada ketemu dekat juga, belum ada langsung perasaan pernikah. Cuman setelah ketemu Kiki ya langsung feelnya ya udahlah. Ini harus nikah, gitu. Nah, keluarga sendiri sebetulnya gimana pada saat awal-awal? Ini kan perkenalan kalian cukup singkat ya, 4 bulan ya. Ya itu yang tadi dikhawatirin Kiki. 1, status dia sebelumnya. 2, dari dunia artis gitu kan. Kan ya kan kadang-kadang banyak stigmanya gitu. Apakah sempat ada kayak yakin nih gitu atau memang welcome aja juga begitu ketemu? Kalau keluarga welcome, begitu saya ngomong juga langsung ya udah nggak apa-apa, memang harus cepat nikah juga kan, sudah ada usia kan. Mungkin nggak lihat dari sisi profesinya siapa gitu kan, mungkin semua profesi pasti ada ada risiko. Betul. Cuman ya sudah kita jalanin aja. Mungkin keluarga gini, akhirnya ada juga. Nah, begitu. Itu kata-kata itu. Iya benar Teh. Udah ditunggu-tunggu yang ini nggak cocok. Kamu orang pemilih atau gimana sih? Ya nggak tahu lah. Karena ini ya feel ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan yang harus kalian baca sendiri walaupun kita yang nulis ya. Oke, silakan Kiki dulu buka. Yang mana pilih? Kayak baca kartu ya. Kalau ada kerjaan sinetron stripping dan aku bakal sibuk setiap hari, terus ada adegan mesra sama lawan main, kamu izinin aku atau enggak? Kalau untuk syuting, saya memang mengharuskan Kiki silakan daripada diam aja di rumah untuk ada aktivitas gitu kan, silakan. Mungkin dari pagi sampai pagi lagi terus-terusnya. Mungkin ada sisi waktu untuk pulang juga kan, untuk misalkan ketemu saya di rumah. Ya, kan? Kalau untuk romantisnya dari segi apa dulu? Oh, dilihat dulu ya, didiskusikan ya. Iya. Kalau berlebihan juga nggak boleh kan? Dia nggak tahu. Stripping itu gimana? Nggak tahu ya kan? Boleh. Jangan. Stripping kamu mulai jam berapa, pulang jam berapa? Iya. Jam berapa? Jam berapa stripping? Kamu tahu? Jam 1, jam 2 suka pernah. Di mana baru pulang lah. Itu masih mending karena jam 4. Kadang jam 4. Palingan lagi jam 9 pagi. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bener. Kan sudah kontrak, itu kan ada kerjaan, tanggung jawab dengan kerjaan. Serius nih, bener ya. Harus tanggung jawab berarti kan. Kalau udah ngambil keputusan tanggung jawab. Kalau masih kontrak ya. Kalau kontrak udah habis, kamu sebenarnya masih pengen syuting aja atau udahlah Mas Agung aja lah gitu ya? Masih pengen syuting sih. Masih pengen syuting? Iya, aku tuh kangen kamera gitu, kangen beradegan. Mungkin dipilih ya? Iya, dipilih yang mana produksinya nggak terlalu memakan waktu. Iya kan. Silakan Mas Agung. Mereka susah katanya, mereka aja belum ngobrol. Sebutkan 3 hal yang akan bikin kamu marah banget sama aku. Nah, marah banget. Ya marah banget ya main cewek lah. Iya. Main cewek KDRT. Terus apalagi? Pulang pergi karaoke. Itu doang nggak boleh ya? Nggak boleh. Kecuali dia suka entertain juga. Terus aku gini, tapi kan itu pekerjaan dia ya Kiki. Pekerjaan nggak ada karaoke ya. Karaoke nggak boleh, yang 1 boleh nanti. Apalagi? Bukan beli. Nggak disebut saksi TVNI ya, saksi ya. Gitu, kan kami ditanya dengan doa, didoakan supaya kerjaannya lancar tanpa perlu begitu. Oke, iya. Gimana tuh ya? Oke, silakan
ya Kiki. Oke. Apakah kamu sudah siap dengan resiko menjadi pasangan seorang artis? Nah tuh, Sangat siap. sangat siap. Berarti nggak aman loh. Sangat Di siap. mana-mana kan ada kamera jadul handphone cekrek gitu. Apa-apa. Nggak apa-apa. Kan semua juga kata aku ada risiko, apalagi seorang artis. Jadi dan kamu yang yakin penting bisa jangan menjaga kepercayaan. Kiki, aku pesan jangan merugikan orang lain, jangan pernah membahas gitu, aib orang lain itu aja. Ya, ini pekerjaan dijalankan saja. Jalan. Ya kalau sama public figure masalahnya nanti masnya juga akan jadi sorotan juga. Nggak apa-apa. Kemarin di hutan disorot aja. Sorotan banyak cewek-cewek. Mungkin Iya. cakep juga nih suaminya Kiki DMA. Nah tuh gimana tuh? Nggak ada medsos aku. Oh nggak ada medsos ya? Dia nggak Ya suka bener ya. medsos. Handphone berapa biji? Satu. Satu bener ya. Nggak ada ya. Hah? Satu di mobil? Di mobil nggak ada? Nggak ada. Waduh, gawat. Ya Allah, kan kamu kan ayo lo. Ya, Tapi gitu. aku orangnya udah nggak apa-apa lah, aku udah menerima dia apa adanya. Jadi resiko apapun Karos insya Allah ya mungkin udah jalannya sama Allah. Ya. Jadi ya terima Doa terus aja. lah ya, Aku gitu. hanya nyari pahala aja sih menikah itu. Mengabdi cari pahala yang banyak karena dengan menikah atau mengabdi melayani itu adalah pahala buat aku. Jadi itu yang aku cari dan aku kejar. Tuh. Wah, gitu. Oke, siapa nih? Silakan Mas Eto. Andai ada orang dari masa lalu aku memberikan statement yang menimbulkan kontroversi tentang aku, kamu akan apa? Banyak. Banyak sekali Masya Allah. Tapi ya udah aku nggak ladenin juga gitu. Maksudnya mungkin mantan-mantan yang sakit hati yang tak dinikahi gitu. Banyak. Tapi ya udahlah nggak Tapi kan udah apa-apa. memilih sekarang ya kan. Masa lalu, Kiki juga punya masa lalu. Betul. Aku juga punya masa Betul lalu. sekali. Ini sudah memilih ya ini yang dijalankan. Gak ada yang ngubungin dari masa lalu dia nggak ada. Ada. Oh, Nggak karena ada. kamu gak punya Aku punya medsos ya? Oh, kamu ngubunginnya ke medsos kamu? Iya, banyak yang DM gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Akun-akun gosip juga ngasih tahu gitu. Ini ada yang ini gini. Tapi aku udahlah nggak apa-apa. Itu namanya proses kehidupan. Memang harus dijalani. nggak Proses apa-apa. kehidupan. Tapi Iya. dari aduan-aduan ini. Dari aduan-aduan ini ya udah. Untung gue udah biasa dari dulu. Sebelumnya juga udah kasih tahu kan, sebelumnya juga udah kasih Udah, tahu. kalau dia tuh playboy katanya. Oh bukan playboy ya, maksudnya dia harus mencari gitu ya, temannya banyak bener. bergaul. Pria mencari itu aja. Iya. Wanita juga. Iya. Lanjutin ya, kita lanjutkan jangan kemana. Tetap di Rumpi. Wah, dibanding Kiki Farel, aktor kelahiran 1986 yang sempat berpacaran dengan Yuriska Petrisia selama 3 bulan sejak 26 April lalu setelah berkenalan di lokasi syuting ini mengaku hubungannya kandas sejak bulan Agustus karena tidak direstui orang tua Yuriska akibat perbedaan usia yang terpaut 14 tahun. Kiki yang sangat dekat dengan mendiang mamahnya bahkan pernah mengikuti kompetisi menyanyi untuk ibu dan anak pada 2008 ini mamahnya meninggal dunia pada 12 Mei lalu karena sakit kanker usus sejak 2017. Pria yang 2 minggu lalu liburan keliling Eropa ini berencana melaksanakan ibadah umroh pada 2023. Benarkah Kiki Farel unfollow sang mantan karena belum bisa move on? Dan benarkah ia trauma memiliki pacar yang usianya jauh lebih muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, ini tadi Kiki yang baru menikah, ini Kiki yang masih jomblo. Iya, lebih tepatnya baru jomblo. Baru 3 bulan ya kan, habis itu healing langsung ya. Iya, Tapi nggak nggak harus apa-apa tahu lah. aja Nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa. Itu kan namanya proses ya. Kalau nggak cocok ya cepet-cepet udahan. Iya, iya, benar, supaya benar. cepat ketemu yang benar jodohnya. Iya, Oke betul. baiklah. Nah ini supaya kamu kembali ke energi semangat. Terdudukan di kursi di mana dia harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kiki Farel, fitnah atau fakta? Bahwa salah satu alasan kenapa kalian putus adalah ya itu karena beda ya, karena nggak perbedaan. Kamu pengen buru-buru nikah, yang sebelah sana nggak pengen buru-buru nikah. Fitnah atau fakta? fakta nih. Kenapa sih orang tuanya Nggak, harapannya orang tuanya belum mengizinkan gitu kan. berharap dia karir dulu? Ya mungkin karena kan dia baru kan, maksudnya di dunia hiburan. baru banget gitu kan. Gitu. Tapi waktu itu pas datang ke sini kan katanya udah siap kan? Waktu itu, Dianya, iya. ya dia belum tanya orang tuanya, yang belum siap orang tuanya. Iya, bener, gitu. bener. Ya udah, ya mungkin tunggulah 2 atau 3 tahun lagi. Kayak lagu ya, jangan. 2 atau 3 tahun. Udah makin telat dong Ada Kak Ros. cuplikannya Apa waktu tuh? itu. Coba kita putar ulang ya kan. Dia ingat, kita ingatkan lagi. Jangan. Kalau niat serius sih pasti ada ya, apalagi emang aku dari dulu juga pengennya nikahnya nikah muda Nikah gitu. muda. Udah ada bayangan ya?
Ada bayangan Ada ya, bayangan cuman nikah muda. nggak tahu juga gitu. Cuman nggak tahu ya, tapi Dan ya. yang terbaik aja. Kalau sekarang aku bukan ngelihatnya dari fisiknya, dari apanya gitu kan. Kan aku tadi kan berdoa kan, kalau memang itu jodohku gitu kan, ya udah. Gitu. Dan ternyata memang dijawablah jodoh aku. Aku syuting sama dia tuh sebulan itu full. Oke. Ya udah, aku tanpa ngelihat fisiknya atau apanya pun, ya udah itu aku mantepin gitu. Nah, kalau enggak telat lagi Kak Ros. Oke, ini kan juga di tempat kerja ya. Oke, kita data dulu yang juga singgah-singgah di sini. Oke. Lanjut, Vita atau fakta Kiki Farel. Kalau kamu nggak mau lagi terburu-buru memutuskan untuk pacaran, karena ternyata kalau cuma ngikutin feeling tanpa tahu betul gitu ya, malah bikin jadi kamu sekarang jadi malu gitu. Fitnah atau fakta? Aduh, Kak Ros ini tahu banget deh ya. Udah fakta itu, udah bener. Kenapa malu sih? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Mungkin terlalu, ya mungkin harusnya pendekatan dulu gitu kan. Maksudnya nggak usah dikasih tahu dulu deh, kayak keluarga pun ntar dulu gitu. Mungkin kemarin juga kayaknya sih aku keburu-buru juga ngasih tahu ke mama kan, waktu dalam keadaan lagi kurang sehat kan. Nggak tahu kenapa kayak pengen ngasih tahu buru-buru gitu. Supaya mama tenang juga kali ya. Iya gitu. Ya sekarang akhirnya gagal, ya udah, mau gimana lagi. Yang penting aku udah berusaha sebaik mungkin dan dia pun tahu kalau aku tuh memang niatnya serius. Ya, mungkin kamu dikasih waktu dulu untuk kamu memikirkan diri kamu sendiri gitu. Udah kelamaan Kak Ros kalau kasih waktu lagi ya. Iya, kali belum cukup untuk healing. Oh iya benar. Oke, fitnah atau fakta Kiki Farel? Kamu trauma pacaran sama perempuan yang jauh lebih muda. Karena memang ternyata ya ada juga banyak perbedaannya. Fitnah atau fakta? Sebenarnya sih nggak karena usia juga deh kayaknya ya. Maksudnya kan banyak orang yang usianya masih muda tapi berpikir dewasa. Kebalikannya juga banyak orang yang udah usianya sudah dewasa tapi cara berpikirnya masih kayak anak-anak. Ya mungkin bukan masalah umur ya. Bukan masalah umur, dari sifat masing-masing aja gitu. Fitnah atau fakta Kiki Farel? Setelah putus, healing kamu ya, kamu tuh putus udah agak lama gitu ya, tapi udahlah kamu memutuskan untuk healing dengan cara keliling Eropa dan nge-gym supaya nanti mantan menyesal ketika melihat kamu. Fitnah atau fakta? Ini Kak Ros kayaknya ikut deh kemarin, jangan-jangan ikut deh. Tahu aja nih. Enggak sih, maksudnya bukan karena menyesal juga enggak, maksudnya karena memang pengen liburan biar refreshing aja. Ya biar refreshing aja. Kalau nge-gym kan memang dari dulu sampai sekarang aktif gitu. Nge-gym bareng lah. Olahraga dulu kan Kak Ros olahraga ya? Iya. Aduh, diingetin lagi harus olahraga. Oke, jadi waktu kamu healing itu nggak ketemu siapa gitu kek? Ada kali yang lucu nih gitu, ha? Enggak, ada ketemu copet di sana. Ya. Oh iya, copet benerannya bukan copet hati, Cela. Fitnah atau fakta Kiki Farel? Bahwa setelah putus selain kamu juga udah saling unfollow. Dan kamu juga nggak pengen satu produksi, takut nggak bisa move on. Fitnah atau fakta? Unfollow iya, nggak tahu ya aku. Ya itu emang tipe aku sih kayak gitu kan. Aku tipe orang yang kalau misalnya udah pengen ngelupainnya itu dengan cara ya udah bener-bener menghilangkan kayak gitu aja. Karena kayak lebih susah sih ya memang ya. Iya begitu. Kalau masih sering ketemu kan memang susah. Agak ya karena emang baru juga kan, maksudnya baru banget 3 bulan. Kalau dari aku sih, maksudnya ini waktu yang masih kayak orang baru 3 bulan gimana sih? Masih banyak perbedaannya kan, masih banyak hal-hal yang kita belum tahu, hal-hal yang dia suka atau nggak suka. Justru kan maksudnya kalau ada masalah tuh harusnya dijadiin sesuatu hal untuk kita saling tahu satu sama lain gitu. Oke, ya udahlah. Gak apa-apa, ini namanya juga proses hidup ya. Oke, sekarang kita rempian cepat ya. Ini harus dijawab dalam waktu 60 detik. Iya kan? Ya, oke, siap ya. Kalau nggak bisa jawab berarti dia harus satu produksi lagi ya. Maka harus aja deh satu produksi deh. Makasih ya. Oke, lanjut. Kita mulai ya. 60 detik kita mulai dari sekarang. 3 hal yang bikin kamu ilfil sama perempuan. Keras kepala. 2. Ngatur. 3. Keras kepala, ngatur, nggak mau dibilangin sama dia. Iya, susah diatur itu dia. 3 alasan suatu hubungan kandas. Nggak cocok, masalah orang tua, belum serius. 3 hal yang nggak enak pacaran beda belasan tahun. Pola pikirnya jauh banget. Terus masih egonya masih belum ketemu ya. Terus apa ya? Ya itulah keras. 3 pengalaman terpahit dalam menjalin hubungan. Pernah diapain aja? Putus baru 3 bulan. Terus pernah diduain pernah. Terus pernah dibohongin. Pernah dibohongin. Oke. 3 tips move on ala
Apa Kiki Farel? Liburan, unfollow, jangan satu kerjaan. Cepat jawabnya, cepat ya. Benar-benar sudah move on dia, sudah ya. Salah satunya liburan, ya udah nggak usah kelihatan, nggak usah ngelihat gitu ya. Karena nggak usah dilihat aja masih terbayang-bayang. Tahu aja Kak Ros. Oke, kalau gitu kita kenalkan dia nih. Namanya masih di tempat kerja ya. Kita kenalkan dengan seseorang dengan talenta menyanyi dan juga mencipta lagu ya. Di lagunya kemarin juga viral banget di platform sosial media. Joget-joget, bukan joget lagunya. Maksudnya biasanya suka di remix nggak tuh? Belum ada remisannya ya? Oh, kamu udah pakai lagunya ini ya? Enggak sih. Kamu punya cerita terkait dengan lagu ini? Kita lihat dulu profilnya Audelia berikut ini. Audelia, penyanyi kelahiran 1999 yang merupakan finalis 15 besar ajang menyanyi tahun 2020 seangkatan dengan Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia ini di tahun 2018 pernah mengikuti ajang menyanyi yang sama namun hanya sampai babak eliminasi 2. Perempuan asal Surabaya ini single keduanya yang berjudul Tertawan Hati viral dijadikan sound galau lebih dari 85.000 pengguna TikTok dan ditonton 9,6 juta kali di YouTube. Single tersebut menceritakan tentang toxic relationship yang terinspirasi dari hubungan toksik Audelia dengan mantannya selama 4 tahun. Audelia yang mulai mengikuti lomba menyanyi sejak kelas 3 SD ini mengaku dipaksa orang tuanya untuk mengikuti audisi, padahal ia awalnya pendiam dan hanya berani menyanyi di depan layar. Bagaimana cara Audelia bebas dari toxic relationship? Dan perubahan apa yang dirasakan setelah lagunya viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau manggil dia Audela, padahal Awe itu nama singkatan nama panjang kamu ya? Audela. Jadi sebenarnya nama kamu maunya dipanggil siapa, Adela? Alda Wiyaka Dela, disingkat Audela. Udah Audela sekarang. Terserah sih mau manggil apa. Harus jelas nama kamu siapa? Panggil sayang juga nggak apa-apa. Oh iya. Boleh nih. Oke. Dan kemarin salah satu ini single kedua kamu ya? Kedua. Single keduanya ini viral di mana-mana sampai ditonton jutaan kali ya. Walaupun sempat 2 bulan itu kamu ngerasa kok sepi-sepi aja tanggapannya. Benar. Tapi tiba-tiba boom gitu. Lagunya judulnya Tertawan Hati dan banyak orang mengatakan relate banget tentang toxic relationship. Bisa bersama aku tersiksa ya. Mendingan mana? 3 bulan selesai atau begini nih? Kita akan kembali setelah berkerja di kamar-kamar. Tetap di Rumpi No Secret. Kita sekarang selain sama Kiki Farel ada Audela. Kita putuskan saja namanya Audela ya. Yang kemarin lagunya viral, ini lagu single keduanya, lagunya viral di platform TikTok gitu ya. Dan ini banyak orang mengatakan bahwa ini relate. Coba kita lihat viewersnya berapa ini lagu ya. Sekarang sampai saat ini udah 9,6 juta gitu ya di YouTube. Ya kan, kalau di TikTok banyak yang pakai lagu ini. Kamu udah pernah pakai lagu ini belum? Belum. Pakai dong sambil gitu ya, ya adegannya nangis-nangis gitu, ada caption gitu ya. Terus dan ini katanya dan banyak yang merasa relate tadi. Coba kita lihat di komen-komen netizen ya. Baru kali ini nemu lagu yang beneran relate banget sama realita hidup. Waduh, umur berapa sih yang nulis ini? Berikutnya. Lanjut, berikut komen selanjutnya. Gara-gara TikTok jadi kecanduan lagu ini. Liriknya deep banget, pas. Tak mau kehilangan tapi lelah berjuang. Ngena banget. Elah, kamu pernah gitu nggak? Pernah sih, pernah. Berapa tahun? Lumayan lama. Susah kan kalau orang agak nagih. Susah kan buat ngelepas itu kan. Sampai bener-bener keluar dari toksik. Iya, dari toksik itu susah banget. Kamu pernah berapa tahun dulu? Kalau dia kan 4 tahun. Lumayan lama sih. 7 tahunan ada kayaknya. Lebih parah berarti kamu juara bertahan. Itu udah dapet mobil. Tapi udah parah banget. Itu emang susah buat bener-bener harus berani ngelepasin. Akhirnya kamu, ini kan lagu terinspirasi dari pengalaman kamu.
Iya kan? Banyak orang yang merasa relate gitu ya. Iya. Dengan itu. Itu yang kamu rasakan. Sendiri kayaknya merasa nggak bisa gitu. Tapi kalau bersama kayaknya tersiksa. Kadang Itu kan yang- kalau di toxic kayak lingkungan semuanya tuh udah kayak logikanya tuh udah nggak bisa sama dia. Cuman nggak ada dia tuh juga nggak bisa gitu loh maksudnya. mikirnya begitu. Ternyata begitu putus, masih bisa kok hidup Iya, gitu ya. Ternyata bisa. Apalagi sekarang kan zaman kayak sleep call. Heeh. Terus yang tiap hari. Oh ada kan yang itu sleep bikin call sebuah kebiasaan Iya, sehingga jadi jadi susah untuk sehari nggak sleep call kadang nggak bisa tidur kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak yang relate tuh ke keluarga, terus circle pertemanan yang toksik juga banyak kan. Iya, ada juga sih yang seperti itu. Jadi luas. Lagu ini sebenarnya luas, bisa ke keluarga, pertemanan yang toksik juga bisa gitu ya. Betul. Iya. Jadi ini yang namanya kamu ngerti nggak umur segini? Ada dulu waktu terakhir betul ada sleep call gitu nggak? Sleep call. Mungkin kalau sekarang ya, dulu mah kayaknya nggak ada deh. Kayaknya aku harus menghentikan kegiatan itu ya, biar tidak menjadi kecanduan ya. Terus habis gitu, nah kan kamu awalnya 2 bulan itu sempat ngerasa lagu ini kok agak rame gitu. Iya, jadi kan aku emang dari salah satu pencarian bakat dan aku keluarnya awal-awal. Iya. Dan hatersku banyak banget. Hatersmu banyak. Banyak. Kenapa? Sampai aku merasa aku emang nggak ditakdirkan untuk di dunia ini. Maksudnya di dunia entertainment hiburan. ini. Oke. Terus akhirnya aku bikin single pertama itu nggak terlalu didengar. Terus yang kedua aku pingin tujuannya cuman pingin ada karya yang aku ikut nulis di situ. Terus emang sepi, terus kayak udahlah yang penting ada aku nulisnya. Terus waktu itu mamaku opname kan. Opname selama sebulan. Terus itu diantara, nah padahal sebulan itu harusnya aku promo segala macam, tapi aku harus rumah sakit. Terus di situ aku banyak sedihnya, kayak down banget lah, nggak bisa kemana-mana. Terus aku ya udahlah kayaknya udah sampai sini aja karirnya. Terus mamaku tuh juga operasi besar, 3 operasi besar. Jadi mama sakit ginjal, usus buntu, sama satu lagi apa ya? Lupa. Nah, mamaku bilang, nggak apa-apa, manggilnya adek kan, nggak apa-apa dek, kamu di sini nemenin mama, nanti yang nonton MV-mu itu bisa sampai 1 juta view. Terus 1 juta aja, aku kayak, mah, aku nganggap itu halu. Udah mama yang penting sembuh aja dulu. Terus mama, enggak, pasti 1 juta. Terus nanti kamu bakal kemana-mana gitu katanya. Terus aku nggak percaya. Harusnya kan mengaminkan ya. Waktu aku masih kayak, aduh yang penting mama sembuh, fokus ke semua mama. Terus akhirnya pas keluar, nggak tahu gimana caranya. Aku benar-benar nggak perlu sama sekali. Terus tiba-tiba TikTok ini, sosial media tiba-tiba boom. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya bersyukur banget lah bisa diterima. Oh, doa mama ya. Iya, doa mama. Oke, Farel pasti sedih nih. Iya, udah mau berkaca-kaca nih. Bener banget emang orang tua tuh ya kalau doa itu pasti terkabul gitu. Insya Allah. Mama gimana sekarang kesehatan? Sehat, alhamdulillah sehat. Terus juga udah bangga, cuman belum bisa nemenin ke Jakarta. Belum bisa nemenin ke Jakarta. Nah terus abis gitu kan kemarin banyak hatersnya. Apa yang berubah setelah lagu ini meledak? Komennya jadi dari tadinya apa sekarang jadi apa? Sekarang jadi kayak aku suka komen yang tuh kan aku percaya adalah ada potensinya. Dulu banyak yang raguin, yang jatuhin kayak gitu. Soalnya dulu hate-nya tuh sampai ke keluargaku juga. Benar-benar kayak dia nggak bisa nyanyi nih, orang tuanya yang maksa dia ikut ajang nih kayak gitu. Padahal beban anak sekarang memang berat. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.